netizen. Saya Sri Dharma ingin menceritakan tentang kondisi ekonomi di Indonesia, kondisi pasca COVID-19 masuk Indonesia. Tentu ini sesuatu yang sangat di luar dugaan kita bersama. Tapi sesungguhnya pertama kali tahu tatkala saya pergi ke Singapura, kemudian kami jalan-jalan kurang lebih 5 hari, dan saya melihat banyak orang menggunakan masker. Saya tidak pernah tahu itu COVID-19 di Wuhan pada saat itu, karena saya tidak pernah nonton televisi, tidak pernah baca berita, hanya jalan-jalan tatkala itu di Singapura, jadi tidak tahu perkembangan seperti apa. Dan saya mulai curiga kenapa banyak orang pakai masker pada saat itu. Dan sampai di Indonesia malam-malam baru nonton TV, baru tahu bahwa di Wuhan sedang menjalar atau COVID-19 menyebar di mana-mana. Dan saya ngetes diri saya selama 14 hari itu bisa nggak ya? Ternyata sehat. Kemudian karena sudah beli tiket jauh-jauh hari, saya lagi ke Jepang bersama keluarga. Di Jepang nggak begitu, sepi banget ya, nggak ada China, karena Wuhan sudah dikunci, di lockdown. Kemudian tak seorang pun warga negara China diizinkan masuk ke Jepang, karena kapal pesiar yang mendarat di Yokohama pun tidak diizinkan bersandar. Nah, itu perkembangan saya ikuti melalui TV di Jepang, dan saya menggunakan masker, full masker, dan menjaga jarak, social distancing pada saat itu. Dan kemanapun saya memperhatikan sekelilingnya. Dan pulang dari Jepang, saya pikir diri saya itu di lockdown atau di karantina oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian dicek suhu tubuh sampai di Bandara Ngurah Rai, dan saya tunggu 14 hari tetap sehat. Jadi sekarang sudah 1,5 bulan yang lalu, dan saya berharap sih Indonesia harus cepat mengambil tindakan tegas. Apakah mengunci negara ini atau biarkan COVID-19 ini menyebar terus, karena kita nggak tahu gejalanya seperti apa. Dan masyarakat kita adalah masyarakat yang nggak disiplin, masyarakat yang tidak pernah patuh pada apa anjuran pemerintah. Cuci tangan, kebersihan, mereka pasrah kadang-kadang, dan seringkali mengkaitkan dengan urusan hukuman dari Tuhan. Kita sering berdoa maka dilindungi sama Tuhan. Nah, itu menyebabkan kadang-kadang mereka mengabaikan protap atau prosedur tetap yang mesti harus dilakukan kalau kita ingin bebas dari virus. Saya berharap pemerintah atau televisi manapun harus menyampaikan bagaimana sebaiknya kita menyikapi COVID-19 ini. Jangan hanya debat-debat saja, debat itu sudah biasa, tapi yang utama itu adalah sebenarnya pencerahan pada mereka, karena tidak banyak orang tahu bagaimana solusi terbaik untuk mengisolasi diri. Karena tidak semua orang juga tahan diam di rumah. 1 jamnya di rumah itu sudah rasanya dia di penjara, maka selalu keluar. Nah, ini yang mesti harus disampaikan. Lebih baik di rumah mengisolasikan diri sehingga ekonomi kita menjadi lebih baik. Hari ini saya baca, saya kebetulan lihat di smartphone saya, saham jatuh turun dari sejak Senin 10%, minggu lalu 10%. Kemudian OJK melalui Bursa Efek Indonesia hanya maksimum 7% boleh turun lock. Jadi jam berapapun sudah turun 7%, ya situ nilai akhir di hari itu. Dan sejak hari Senin 7%, sekarang hari Kamis sudah hampir 7 kali 28% turun nilai sahamnya. Sehingga automatically ini menunjukkan bahwa asing, karena sebagian besar orang asing yang menjual saham di Indonesia sudah nggak percaya lagi dengan keamanan di Indonesia atau investasi di Indonesia. Persoalannya adalah sekarang Indonesia harus tegas mengisolasi negara ini, atau wilayah mana yang kira-kira lebih besar. Kalau Jakarta, yang saya tahu adalah Jakarta, maka Jakarta diisolasi, Jawa Barat isolasi, Jawa Tengah diisolasi, ya, sehingga automatically penyebaran tidak kemana-mana, sehingga sampai ke Indonesia Timur jangan sampai, karena saya khawatir kalau itu terjadi maka kita akan mengalami bahaya yang luar biasa. Ekonomi kita, jangan mikir ekonomi dulu lah, pikirkan dulu nyawa kita.
itu lebih baik diisolasi selama 14 hari. Kalau sudah 14 hari ini kita sama-sama disiplin, tidak boleh ketemu, tidak ada jarak lah, stok makanan itu dijamin oleh negara karena stok sudah begitu melimpah, sudah disiapkan oleh negara, sehingga automatically kita bisa menjaga kesehatan selama kurang lebih 14 hari, sejak hari Senin yang lalu. Nah kalau masih dilihat terus menambah, saya yakin bisa bertambah lagi 14 hari berikutnya. Bahkan saya memprediksikan lebih dari 2 bulan kita harus menyiapkan diri untuk mengisolasi atau menjaga kesehatan kita. Itu Bali, dari data yang saya dapatkan, mungkin ada ketidakjujuran ya. Kalau ada jujur diungkapkan, mestinya mungkin Bali juga salah satu daerah yang diisolasi, di lockdown. Untuk kita juga, karena kita apalagi menyepi minggu-minggu depan ya, ogoh-ogoh itu tidak usah, karena kemarin sudah disampaikan oleh Peparuman Parisada Hindu Dharma Indonesia, tidak lagi ogoh-ogoh atau mekis itu di setempat, mengurangi kerumunan, itu langkah yang bagus. Alangkah indahnya ya kita nyepi selama 14 hari, yang biasanya 1 hari Bali. Kalau biasanya catur berada penyepian, kita lakukan 1 berada penyepian saja, yaitu adalah amati bepergian atau lelungan itu. Kita nggak usah pergi mana-mana, kalaupun pergi terpaksa ya jaga jarak dengan teman manusia lain. Ini untuk bisa membangkitkan ekonomi di masa depan. Jangan ditanya ekonomi sekarang ini dalam keadaan bahaya, betul. Kita dulu mengisolasi, kemudian kalau sudah bebas kan cepat. Kalau sudah cepat itu kan bisa kembali lagi melakukan aktivitas. Jangan mengatakan jangan diisolasi, nanti pariwisata. Siapa yang mau datang ke sini, ke Bali? Orang semua negara sudah men-lockdown negaranya, tidak boleh keluar. Kita mengharapkan yang keceret-keceret ini nggak, enakan kita mengisolasi, selamatkan dulu wilayah kita dari virus. Nanti lama-lama kalau sudah bebas, mereka China bebas, Jepang bebas, Korea Jepang, balik lagi kita kan. Lebih daripada mereka sudah bebas, balik nggak bebas, siapa suruh datang ke sini lagi? Itu mungkin saran saya. Kalau kita tidak segera ya melakukan lockdown atau mengisolasi daerah kita, kalau sudah, karena penyakit ini nggak tahu ya, maka penyebarannya akan semakin menggurita. Yang bahayanya adalah ketika sudah banyak, fasilitas kesehatan tidak ada, di mana mau taruh? Mau lari ke Singapura juga ada COVID-19. Di sini ya tinggal gerubuk nanti begitu. Daripada gerubuk semuanya nyawa melayang, dan kita isolasi yang sudah ketahuan, diisolasi daerahnya yang sudah bebas, tetap mengisolasi diri karena kita nggak tahu, karena dalam keadaan sehat pun kita belum tentu sadar kena COVID-19. Yang mesti adalah selama kurun waktu 14 hari mesti harus kita mengisolasi diri dengan penuh disiplin. Lagi sekali, kalau itu nggak kita lakukan, saya khawatir kita akan kehilangan segalanya. Biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Karena kita tidak biasa menanggulangi kesehatan ya. Buktinya orang-orang Indonesia, orang-orang yang punya duit pasti berobatnya ke negara lain kan. Itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak punya protap yang bagus dalam hal dunia kesehatan. Oleh karena itu, mari kita sadari, jangan jumawa gitu ya, jangan sombong, jangan mengatakan bahwa Indonesia ini kuat dengan virus, kuat dengan corona, jangan, boleh. Mari kita lakukan isolasi diri bersama-sama. Melockdown itu bukan berarti tidur gitu, enggak, aktivitasnya kan dunia digital sekarang. Kita di dunia digital berarti kita bisa komunikasi, kita kerjakan, karena pekerjaan itu memang tidak semuanya menggunakan digital. Tapi kalau pekerjaan yang bisa menggunakan digital, kenapa kita tidak gunakan itu? Tapi bagi yang mereka yang masih kerja harian, masih buruh, yang masih memikirkan makan untuk besok, itu pemerintah sudah menyiapkan dana atau stok pangan dan seterusnya itu, sehingga automatically tidak ada penderitaan kalau di lockdown, demi kesehatan kita semua, demi keselamatan kita semua. Tapi kalau mereka yang sudah terbiasa dengan diam di rumah, saya yakin dia menderita. Nah, itu belajar juga untuk mengisolasi diri dengan cara ya mungkin jangan di sebuah tempat yang
ya tidak mesti di rumah, bisa jadi kalau mau pergi ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian ya nggak apa-apa, ke gunung misalnya ya nggak apa-apa. Yang pasti adalah lockdown, tidak melakukan aktivitas dengan secara fisik pada siapapun juga. Beberapa waktu yang lalu Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan di media ya, televisi, bahwa bergeser anggaran yang ada menuju ke anggaran penyelamatan Indonesia dari COVID-19 ini. Tentu otomatis saya yakin dengan Pak Presiden Jokowi sudah keliling-keliling melihat stok pangan kita, kemudian Menteri Pertanian Pak Syahril Yassin Limpo juga sudah mengecek siapan pangan, Bu Sri Mulyani dari sisi keuangan sudah mendukung semua itu. Tinggal sekarang kantong-kantong mereka yang mungkin kurang beruntung perlu dicepat ditangani agar mereka tidak menderita dan diberikan bantuan cepat, apakah dia dalam bentuk tunai atau dalam bentuk bahan makanan, diumumkan, tapi jangan tiba-tiba di lockdown. Mesti harus ada kesiapan di mana titik-titik yang bisa untuk mengambil pangan dan seterusnya, sehingga otomatis semua bisa jalan. Nah, budaya yang saya khawatir lagi, budaya orang Indonesia adalah semua akan ngaku miskin. Nah, itu yang bahaya. Ini mesti harus saling mengerti, harus memahami kondisi lagi sedang yang mesti harus sama-sama lah kita perbaiki. Panic buying ini terjadi akibat dari pemahaman yang kurang baik dari masyarakat kita. Tatkala lockdown itu diumumkan, seolah-olah nggak boleh keluar, supermarket mati, warung-warung mati, restoran mati. Tidak, lockdown itu artinya tidak boleh ada orang luar yang masuk ke kita dan punya kita yang keluar, jadi dikunci. Nah, ini dibersihkanlah dengan disinfektan, kemudian warung-warung tetap, tapi dengan jarak social distancing ini. Kemudian kita yang sakit akan ketahuan, maka dirawat, maka yang sehat jangan juga dekat-dekat sehingga tidak dipengaruhi oleh yang sakit. Jangan khawatir dikira di lockdown semua tutup, tidak, justru stok pangan akan tetap dikirim ke supermarket, ke warung, ke restoran, tetap aja jalan. Kalau yang sedang masak di rumah ya tinggal masak. Inilah saatnya kita kumpul sama keluarga, kita enjoy, dan ini suatu hal yang akan bisa dipakai sebagai momentum buat orang-orang bahwa zaman digital ini adalah awalnya bahwa kita aktivitasnya semua digital. Nah, jadi bagi guru yang kemarin tidak pernah tahu gimana sih e-learning, nah sekarang mereka senang. Oh, gini caranya. Dosen-dosen nggak begitu, yang senior-senior yang usianya sudah tua pasti ingin belajar apa itu Google Classroom ya. Gimana ya buat tugas melalui aplikasi e-learning yang dimiliki oleh kampus setempat dan seterusnya, go to sekolah setempat. Ini yang mesti harus dijadi momentum. Ya, kalau sudah biasa seperti itu di zaman depan, maka bisnis online, model bisnis digital akan hidup, maka akan mati profesi-profesi yang tidak berbasis pada digital. Seperti misalnya dosen, hilang lagi letak mukanya, bergeser dari titik kuadran A menuju titik kuadran yang berbeda, itu dengan menggunakan digital. Dari rumah bebas, sambil makan, sambil bercengkrama, sambil kita bisa memeriksa ujian atau memberikan kuliah tutorial kepada anak didik kita. Bahkan tidak hanya di Bali, tapi di seluruh pelosok dunia yang senang belajar di tempat kami. Jadi bisnis modelnya berbeda. Nah, ini momentum buat perekonomian kita, momentum untuk belajar bahwa kita dari mana saja bisa melakukan aktivitas, tidak mesti ke kantor, tidak mesti, tapi lagi sekali tidak berlaku untuk tenaga kasar. Tapi lama-lama dengan artificial intelligence atau disebut dengan AI, ada Internet of Things, tenaga kasar yang tenaga harian, buruh itu akan hilang juga profesinya, akan berpindah digantikan oleh robot yang kita kenal dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini sudah terbukti. Nanti saya di rumah saya misalnya, suatu saat saya nggak perlu lagi capek-capek ini. Tinggal kalau ada suara saya lagi serak butuh minum, robot saya yang bawakan saya minum. Dia membaca ini saya ruang suhu di rumah saya, AC-nya nggak dingin, kurang dingin karena kita merasa gerah, hasil automatically mendinginkan tanpa kita lagi minta remote. Ayo kecilkan. Kalau ingin mata saya nonton TV, TV-nya otomatis hidup.
demikian seterusnya. Jadi seluruhnya menggunakan digital dan kecerdasan buatan, termasuk misalnya saya lihat ada sampah habis saya makan, saya buang sampahnya, maka robot yang bersihkan rumah saya itu datang bersihkan sendiri. Jadi seperti itu yang akan terjadi, sehingga tenaga harian, tenaga mereka yang menggunakan tenaga itu mesti harus bergeser, berpindah dengan menggunakan cara-cara digital. Dan itu akan terjadi tidak dalam waktu lama, hitungan tahun. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri, dan ini momentumnya untuk tahu bagaimana sebenarnya bisnis digital atau bisnis berbasis pada digital. Bye-bye.